Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi terkait KPK dan FPB. Oke, langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu terkait kelipatan suatu bilangan. Nah, selanjutnya yuk mulai percobaannya. Ambillah 3 permen, kemudian masukkan ke dalam gelas yang pertama. Jadi, banyaknya permen pada gelas pertama ada 3. Oke, selanjutnya ambillah 3 permen sebanyak 2 kali, kemudian masukkan ke dalam gelas yang kedua. Nah, jadi banyaknya permen pada gelas kedua yaitu ada 6 permen. Oke, selanjutnya ambillah 3 permen sebanyak 3 kali, kemudian masukkan ke dalam gelas yang ketiga. Jadi banyaknya permen pada gelas yang ketiga yaitu 9. Jadi gelas yang pertama ada 3, gelas yang kedua ada 6 permen, dan gelas yang ketiga ada 9 permen. Baik, setelah melakukan aktivitas yang pertama, selanjutnya yaitu kita akan melakukan aktivitas yang kedua. Sekarang coba kalian isi tabel di bawah ini untuk mempermudah pemahaman terkait konsep kelipatan bilangan. Nah, ini ada contoh untuk gelas yang pertama. Tadi kan sudah dicoba bahwa pada gelas pertama itu ada 3 permen. Nah, di sini makanya digambarkan ada 3 permen. Nah, 3 permen diambil sebanyak 1 kali. Jadi kalimat matematikanya 3 sama dengan 1 dikali 3. Hasilnya sama dengan 3. Nah, selanjutnya untuk gelas yang kedua, karena tadi kan sudah terlihat bahwa ada 6 permen, jadi silahkan digambar permen sebanyak 6. Jadi 3 permen itu diambilnya 2 kali kan tadi. Jadi kalimat matematikanya itu 3 ditambah 3 atau sama dengan titik-titik dikalikan 3. Nah, titik-titik ini apa sih? Titik-titik ini banyaknya pengambilan 3 permen itu tadi. Ini tadi kan diambil 1 kali, makanya titik-titiknya ini dituliskan 1. Jadi kalau ini diambil 2 kali, berarti titik-titiknya dituliskan 2. Nah, berarti 2 dikali 3 itu sama dengan 6. Ya, benar sekali. Selanjutnya untuk yang gelas yang ketiga tadi kan ada 9 permen, berarti silahkan digambar sebanyak 9 permen. Pengambilannya tadi kan 3 permen diambil sebanyak 3 kali. Jadi kalimat matematikanya di sini ditulis 3 ditambah 3, ya benar, ditambah 3, berarti sama dengan 3 dikalikan 3 sama dengan 9. Nah, baik, menunjukkan kelipatan bilangan berapakah itu tadi? Nah, jadi jumlah permen tiap gelas tadi kan untuk gelas yang pertama kan 3, untuk gelas yang kedua kan 6, dan untuk gelas yang ketiga yaitu 9. Jadi ini disebut bilangan kelipatan dari 3. Kenapa sih Bu kok 3? Soalnya kan kita lihat lagi dari awal. 3 ini dari apa? Dari 1 kali 3. Terus 6 ini dari 2 kali 3. Terus 9 ini dari 3 kali 3. Makanya 3, 6, 9 dan nanti bakal bisa diteruskan lagi. Itu merupakan bilangan kelipatan 3. Nah, setelah kita tahu nih tentang bilangan kelipatan, silahkan tulis pendapat dan kesimpulan tentang kelipatan bilangan. Bu, apakah boleh tahu apa sih definisi dari kelipatan bilangan itu? Nah, jadi definisi dari kelipatan bilangan adalah hasil perkalian bilangan tertentu dengan bilangan asli. Nah, kita kan tahu bahwa bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, setelah kita mengetahui tentang kelipatan suatu bilangan, selanjutnya kita akan belajar terkait faktor bilangan. Nah, untuk yang pertama, masukkan 1 permen pada setiap gelasnya. Kemudian catat pada tabel aktivitas 4 yang terjadi. Nah, untuk kondisi yang pertama ini yang terjadi yaitu pada setiap gelasnya tepat terdapat 1 permen sama rata dan tidak ada sisa permen
Nah, untuk yang kedua, masukkan 2 permen pada setiap gelasnya. 2 permen. Nah, selanjutnya pada kondisi yang kedua ini terlihat bahwa terdapat 2 permen sama rata untuk 4 gelasnya. Dan tidak ada sisa permen yang saya bawa. Oke, selanjutnya untuk kondisi yang ketiga, masukkan 3 permen pada setiap gelasnya. Nah, pada kondisi ini terdapat 2 sisa permen. Dan ini tidak dapat dimasukkan karena masih kurang 1 permen lagi untuk menjadi 3 permen dalam setiap gelasnya. Jadi kondisi yang ketiga, ini terdapat sisa yaitu 2 permen. Selanjutnya, untuk kondisi yang keempat, masukkan 4 permen pada setiap gelasnya. Di sini terlihat untuk kondisi yang keempat ini ada 2 gelas yang masing-masing gelasnya berisi 4 permen sama rata dan tidak ada sisa permen yang saya bawa. Nah, untuk percobaan pertama tadi kan jumlah permen yang dimasukkan kan 1. Jadi jumlah gelas yang terisi permen itu ada 8. Apakah terdapat sisa permen? Tidak. Jadi kalimat matematikanya 8 dibagi 1 sama dengan 8. Ya, jadi pembaginya adalah 1. Ya, 1. Nah, selanjutnya untuk percobaan kondisi yang kedua di mana jumlah permen yang dimasukkan itu 2. Jadi jumlah gelas yang terisi permen itu tadi kan 4. Apakah terdapat sisa permen? Tidak. Jadi bisa ditulis kalimat matematikanya. Artinya 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, jadi pembaginya di sini adalah 2. Oke, selanjutnya untuk yang percobaan yang ketiga yaitu di mana kondisi jumlah permen yang dimasukkan ini 3. Jadi jumlah gelas yang terisi permen ini ada 2 gelas saja dan ada sisa permen. Nah, karena ada sisa permen artinya kan dalam gelas-gelas tersebut masih belum rata semuanya gitu. Soalnya 8 permen ini masih tersisa, jadi kalimat matematikanya tidak dapat dituliskan. Jadi pembaginya juga tidak ada. Nah, selanjutnya untuk kondisi yang keempat yaitu jumlah permen yang dimasukkan itu 4. Jadi jumlah gelas yang terisi permen 2. Apakah terdapat sisa permen? Ini tidak. Jadi kalimat matematikanya bisa ditulis 8 dibagi 4 sama dengan 2. Ya, jadi pembaginya adalah 4. Nah, setelah kita isi tabel di sini, kita bisa perhatikan antara yang terdapat sisa permen dan tidak terdapat sisa permen. Nah, untuk yang terdapat sisa permen ini bisa ditandai dengan warna lain. Dari yang ditandai ini kan bisa dilihat bahwa kaitannya antara percobaan ke-1, ke-2, ke-4, ke-8 ini semuanya bisa membagi 8 permen ini secara rata ke beberapa tempat yang sudah ada. Nah, apakah 1, 2, dan 4 ini menunjukkan suatu faktor bilangan? Jawabannya adalah ya, selanjutnya dari yang kalian tandai coba pikirkan faktor bilangan berapa yang ditunjukkan. Jadi jumlah permen setiap gelas yang dapat dibagikan secara rata tanpa ada sisa permen yaitu 1, 2, 4, dan 8. Nah, 1, 2, 4, dan 8 ini merupakan faktor bilangan berapa ya? Kita lihat lagi di tabel. Hubungannya antara percobaan 1, 2, 4, dan 8. Kita lihat bahwa di sini yang bertugas sebagai yang dibagi itu adalah angka 8 semuanya. Nah, itu artinya 1, 2, 4, dan 8 ini merupakan faktor dari 8. Setelah kita tahu tadi kan bagaimana cara mencari faktor dari 8 dan kita sudah menentukan berapa saja faktor dari 8 itu. Kemudian tulis pendapat dan kesimpulan kalian tentang faktor bilangan. Jadi apa sih definisi dari faktor bilangan itu? Nah, faktor bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Artinya tidak boleh ada sisa. Oke, setelah kita belajar terkait kelipatan dan faktor dari suatu bilangan, selanjutnya kita akan belajar terkait kelipatan persekutuan dan faktor persekutuan dari dua bilangan. Baiklah, yang pertama yaitu ambil kertas angka 3 dan 4, kemudian letakkan pada sisi kanan dan sisi kiri dari papan. 3 dan 4.
angka 3 dan 4 di sini diletakkan di atas sendiri karena nantinya kita akan mencari kelipatan dari 3 dan kelipatan dari 4. Sebelumnya kita kan sudah belajar tentang konsep dari kelipatan dari suatu bilangan. Nah, di sini kita tinggal mengaplikasikannya pada papan KPK dan SPB ini. Cukup untuk 10 angka kelipatan pertama saja atau dari 3 kali 1 sampai 3 kali 10 saja. Nah, begitu juga untuk 4, cukup untuk 4 kali 1 sampai 4 kali 10 saja. Nah, setelah kita meletakkan kelipatan-kelipatannya, selanjutnya kita lihat dan perhatikan serta cermati dari kelipatan 3 dan kelipatan 4, adakah angka yang sama atau kelipatan yang sama? Setelah dilihat-lihat ternyata ada, yaitu 12. Mungkin bisa ditaruh di sini ya. Nah, adakah lagi kelipatan yang sama antara 3 dan 4? Oke, sepertinya sudah tidak ada lagi ya kelipatan yang sama dari 3 dan 4 selain 12 dan 24. Nah, sedikit informasi, angka 12 dan 24 ini artinya merupakan kelipatan persekutuan dari 3 dan 4. Nah, setelah melakukan kegiatan di atas, isilah tabel dan pertanyaan di bawah ini. Kesimpulannya, untuk permasalahan di atas tadi atau masalah 1, lampu berwarna merah dan putih menyala bersama-sama pada detik ke. Nah, apakah waktu menyala yang bersamaan antara lampu merah dan putih ini menunjukkan kelipatan persekutuan? Nilai kelipatan yang sama dari 2 bilangan atau lebih. Nah, jika nanti yang ditanyakan kelipatan persekutuan 2 bilangan, itu berarti nilai kelipatan yang sama dari 2 bilangan tersebut. Oke, setelah mengetahui apa itu kelipatan persekutuan dari 2 bilangan, selanjutnya yaitu kita akan melakukan aktivitas 3 dan 4 untuk mengetahui terkait faktor persekutuan dari 2 bilangan. Selanjutnya yuk kita mulai kegiatannya. Nah, yang pertama, ambil kertas angka 12 dan 20, kemudian letakkan pada sisi kanan dan sisi kiri dari papan. Nah, setelah selesai, di sini 12 dan 20 nantinya kita akan mencari faktor bilangannya. Sebelumnya kan kita sudah belajar bahwa faktor bilangan itu apa dan berapa saja dan bagaimana cara untuk mencari faktor dari suatu bilangan itu. Nah, di sini kita tinggal mengaplikasikannya saja. Ya. Nah, berarti faktor dari 12 ini ada 1, 2, 3, 4, 6, 12. Jadi faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Nah, setelah kita mendaftar faktor-faktor dari masing-masing bilangan 12 dan 20, selanjutnya kita perhatikan bahwa adakah faktor antara 12 dan 20 ini yang sama. Nah, ternyata ada. Mungkin bisa didaftar di sini ya untuk faktor-faktor yang sama, atau bisa kita namakan faktor-faktor yang sama ini itu faktor persekutuan dari 2 bilangan, yaitu faktor persekutuan dari 12 dan 20. Ini 2. Jadi 1, 2, dan 4 ini merupakan faktor persekutuan dari 12 dan 20. Selanjutnya, mengisi pertanyaan. Berdasarkan permasalahan di atas tadi atau masalah 2 tadi, banyaknya kemungkinan apel dan mangga yang diletakkan ke dalam kotak tersebut adalah, berarti ada 1, 2,
atau 4. Nah, apakah ini menunjukkan faktor persekutuan? Ya. Nilai faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Oke, setelah kita belajar terkait faktor kelipatan, faktor persekutuan, dan kelipatan persekutuan, selanjutnya kita akan belajar terkait inti dari materi ini, yaitu terkait FPB. Ya, FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Baik, selanjutnya untuk aktivitas yang pertama, yaitu tempelkan angka 18 dan 30 pada sisi kanan dan sisi kiri papan. Setelah ini kemudian tempelkan faktor dari 18 dan faktor dari 30. Setelah kita tempelkan faktor-faktor bilangannya, kemudian kita tentukan faktor persekutuan dari 18 dan 30. Nah, selesai kita mendaftar faktor persekutuannya, yaitu 1, 2, 3, dan 6. Kemudian, dari angka-angka tersebut, tentukan nilai terbesar dari faktor persekutuannya. Jadi, nilai terbesar dari faktor persekutuan ini merupakan FPB dari 18 dan 30. Aktivitas yang kedua, silahkan mengisi tabel dan menjawab pertanyaan di bawah ini. Nah, tadi di papan kan sudah dituliskan faktor dari 18 dan 30, jadi silahkan tinggal menyalin atau menulis ulang di tabel yang tersedia. Selanjutnya, mengisi titik-titik pada pertanyaan. Berdasarkan permasalahan di atas, ukuran terpanjang untuk masing-masing bagian pita yaitu 6 cm. Apakah ini menunjukkan FPB? Ya. Jadi FPB adalah nilai terbesar dari faktor persekutuan dua bilangan atau lebih. Baik, setelah kita belajar mengenai FPB, selanjutnya kita akan belajar terkait materi terakhir pada bab ini, yaitu KPK. Ya, KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Untuk langkah yang pertama, lingkari jadwal pada saat Ana bersepeda. Ana dan Ina tadi kan dimulai bersepeda bersama-sama pada tanggal 2. Berarti ini Ana juga bersepeda. Nah, tapi Ana itu 3 hari sekali bersepedanya. Berarti tanggal 2, terus 1, 2, 3. Berarti nanti tanggal 5 dia bersepeda lagi. Baik, itu tadi merupakan jadwal dari Ana bersepeda. Selanjutnya, jadwal dari Ina bersepeda yaitu 5 hari sekali, dimulai dari tanggal 2 Januari. Mungkin bisa menggunakan spidol warna berbeda atau dengan bentuk yang berbeda. Di sini aku menggunakan bentuk yang berbeda, yaitu untuk yang Ina aku checklist tanggal 2, tanggal 7, berarti dari sini sudah terlihat bahwa jadwal yang sama lagi selain tanggal 2, yaitu mereka akan bersama-sama pada tanggal 17. Nah, perhatikan bilangan yang terbentuk kedua susunan ini. Dari bilangan itu terdapat satu bilangan yang sama selain 2 dari kedua susunan. Nah, ini tadi seperti yang terlihat di sini bahwa jadwal yang bersamaan antara Ana dan Ina ini pada tanggal 17.
Jadi bilangan tersebut ini itu disebut kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kesimpulan dari kelipatan persekutuan terkecil adalah nilai kelipatan persekutuan yang terkecil dari dua bilangan atau lebih. Baiklah, setelah kita belajar terkait materi FPB dan KPK, selanjutnya untuk lebih memahami lagi, silahkan kalian mengerjakan soal yang sudah ada pada lembar terakhir LKPD tersebut. Nah, soal tersebut dikerjakan secara individu ya, silahkan ditulis pada masing-masing buku tulisnya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait penggunaan media pembelajaran matematika, materi KPK dan FPB untuk anak kelas 4 SD semester ganjil. Apabila ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.